Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pertama-tama Bapak ingin menyapa kabar kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Al-Quran, hadis, ya, dimana kita akan melanjutkan hari ini pelajaran kelima, ya, tentang wakaf, yang dimana sebelumnya kita belajar atau mengetahui tentang qalqalah, ya, yang dimana sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Razak, ya, atau Pak Abdul tentang qalqalah. Nah, sebelum Bapak masuk, Bapak ingin mengingatkan atau ingin menanyakan atau ingin murojaah sedikit, ya. Ada yang masih ingat apa itu qalqalah, ya, atau qalqalah terbagi menjadi berapa? Ya, qalqalah terbagi menjadi dua, ya. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu qalqalah sugro? Ya, qalqalah sugro itu qalqalah, ya, yang berharokat sukun, ya, di tengah-tengah kata, sedangkan qalqalah kubro di akhir kata. Dan huruf qalqalah ada berapa? Ada 5, ya. Apa aja? Ba, jim, dal, to, dan ko, atau bisa cepet, ya, baju di toko. Nah, sekarang kita akan mengetahui atau mempelajari tentang wakaf, ya. Dipersiapkan bukunya, dan kalian sebelum belajar, ya, berdoa dulu, ya, agar dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya, yang mudah saja, yaitu Robbi zidni ilman, ya. Coba kalian buka bukunya halaman 17, ya. Kita akan belajar atau mengetahui tentang wakaf. Ya, jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, ya, tentu ada saat-saat di mana kita perlu, ya, untuk berhenti sejenak, ya, sebelum melanjutkan bacaan yang kita baca, ya. Nah, di dalam ilmu tajwid, menghentikan bacaan sesaat atau menarik napas lalu melanjutkannya kembali disebut dengan waqaf. Jadi yang dimaksud dengan waqaf yaitu apa? Menghentikan bacaan sesaat untuk menarik napas lalu melanjutkannya kembali. Itu yang dimaksud dengan waqaf, yaitu berhenti sejenak untuk mengambil napas dan melanjutkannya kembali. Waqaf ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka tidak boleh, ya, dilakukan secara sembarangan, ya, berhenti sembarangan, ya, melainkan apa? Harus mengikuti ajaran yang telah ditetapkan di dalam ilmu tajwid, ya. Sebagaimana berikut, ya. Ada 5 keadaan, ya, di dalam waqaf. Yang pertama, apabila huruf terakhirnya berharokat sukun, maka cara membacanya ketika waqaf tidak mengalami perubahan. Ini keadaan yang pertama. Jadi ada berapa keadaan, ya? Cara melakukan waqaf terbagi menjadi 5, ya. Ada 5 keadaan. Ini yang pertama, apabila huruf terakhirnya berharokat sukun, maka cara membacanya ketika waqaf tidak mengalami perubahan. Nah, perhatikan contoh berikut. Ayatnya
tertulis di situ liyurau a'malahum ya, liyurau a'malahum. Nah, lihat huruf mimnya berharokat sukun ya, yang Bapak tandai merah ya, liyurau a'malahum. Maka cara membacanya tetap sama, liyurau a'malahum ya, tetap ya, tidak mengalami perubahan di akhirnya. Liyurau a'malahum dibacanya tetap liyurau a'malahum. Ini keadaan yang pertama. Jadi ketika harokat akhirnya berharokat sukun, maka tidak mengalami perubahan. Ini contoh yang pertama ya, keadaan yang pertama. Yang kedua ya, apabila huruf terakhirnya ya berharokat fathah atau kasroh atau dhammah atau tanwin ya, selain fathatain. Ingat tanwin itu ada 3 ya, ada fathatain, ada dhammatain, ada kasrotain. Nah, berarti selain fathatain ya untuk tanwin. Jadi apabila huruf terakhirnya berharokat fathah, kasroh, dhammah atau tanwin selain fathatain, berarti apa? Kasrotain dan domatain. Maka ketika waqaf huruf terakhir tersebut dibaca dengan sukun. Nah, perhatikan contoh berikut. Ayatnya berbunyi ya, lihat ditulis tertulis idza waqaba ya, harokat terakhirnya berharokat fathah ya, idza waqaba. Tetapi ketika waqaf atau dibaca dengan idza waqab. Nah, berarti berharokat sukun. Bisa kalian lihat juga di buku ya, Bapak tulis di sini contohnya 2 ya. Di buku ada halaman 18 ya. Contoh yang kedua ya, apabila huruf terakhirnya fathah, dhammah atau kasroh atau fathah atau tanwin kecuali selain fathatain, maka dibacanya sukun. Contohnya di sini ayatnya tertulis itu idza waqaba ya, harokat terakhirnya fathah, tetapi ketika dibaca idza waqab. Nah, paham? Nah, contoh yang kedua, ayatnya tertulis ini min alakin ya, tertulis di dalam ayatnya huruf qafnya kasrotain ya, alakin. Lihat itu kasrohnya ada 2, berarti kasrotain. Maka dibacanya min alaq. Nah, berubah ya, huruf qafnya jadi apa? Jadi sukun. Yang tadinya apa? Kasrotain jadi sukun ya ketika waqaf. Sama yang pertama tadi idza waqaba ya, ba-nya berharokat fathah, tetapi ketika waqaf dibaca idza waqab. Nah, paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Insyaallah mudah. Yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu apabila huruf terakhirnya adalah ta marbutoh ya, afwan itu ada kesalahan di dalam pengetikan ya. Itu malah huruf y ya. Jadi apabila huruf terakhirnya adalah ta marbutoh ya, atau ta yang bulat ada titiknya 2, nah itu disebut tamarbutoh seperti di dalam kurung. Perhatikan, maka ketika waqaf huruf tersebut dibaca ha ya, dengan sukun. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, ayatnya fi jannatin aliyatin ya, ayatnya bertulisan di harokat terakhirnya tak marbutohnya berharokat kasrotain ya, bisa dilihat di buku juga masih halaman 18 ya, fi jannatin aliyatin ya, tertulis ayatnya fi jannatin aliyatin. Maka ketika waqaf dibaca fi jannatin aliyah. Nah, jadi hanya berharokat sukun ya, jadi taknya berubah ya, maka taknya dibaca menjadi apa? Huruf H ya, tadinya fi jannatin aliyatin ya, maka dibacanya fi jannatin aliyah. Nah,
seperti itu ya ketika waqaf. Yang keadaan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Nah, apabila sebelum huruf yang terakhir berharokat sukun, maka ketika waqaf dua huruf yang terakhir dibaca dengan sukun dan suara pendek. Ini yang keempat keadaannya. Jadi apabila sebelum huruf yang terakhir ada harokat sukun, maka ketika waqaf ya huruf yang terakhir dibaca dengan sukun dan suara pendek ya. Atau huruf yang terakhir dibaca setengah suara, sedangkan huruf sebelumnya dibunyikan secara penuh. Perhatikan contoh berikut. Di sini tertulis lafi hus. Nah, ditulisannya di sini ayatnya tertulis lafi husrin ya. Lafi husrin. Tapi ketika waqaf dibaca lafi husr. Nah, huruf ro-nya terdengar pendek ya, sukun. Nah, tetap ya, jadi lafi husrin ya, tertulis ayatnya. Dibacanya lafi husr. Nah, lafi husr. Nah, ada terdengar apa? Ketika waqaf huruf terakhirnya dibaca dengan sukun ya, husr. Nah, ro-nya itu tetap sukun. Itu yang tadinya tulis kasrotain husrin ya, tetapi nah ketika waqaf dibaca sukunnya lafi husr. Nah, dan huruf sebelumnya dibaca penuh saknya husr. Nah, lafi husr. Itu contoh yang keempat. Sekarang itu keadaan yang keempat ketika waqaf. Sekarang yang kelima atau yang terakhir ya, karena terbagi menjadi 5, yaitu apabila sebelum huruf terakhir terdapat huruf mad ya. Udah tahu kan huruf mad ya, ada berapa? Ada 3 ya. Maka ketika waqaf huruf terakhir dibaca dengan sukun, sedangkan madnya dibaca berapa? 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, ini bisa jadi atau bisa berupa mad arid li sukun atau mad lin. Jadi keadaan yang kelima, apabila sebelum huruf terakhirnya ada huruf mad ya, maka ketika waqaf huruf terakhir dibaca dengan sukun, sedangkan madnya dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Ini bisa berupa mad arid li sukun atau mad lin. Perhatikan contoh berikutnya. Ayatnya tertulis hum yukinuna. Nah, kinuna. Nah, itu huruf wawu itu berarti huruf mad ya, wawu. Nah, sebelum huruf terakhir ada huruf mad ya. Sebelum huruf nun di situ ada huruf mad, yaitu huruf wawu ya, itu huruf mad ya, salah satu huruf mad yaitu wawu ya. Maka tadi apa? Terakhir dibaca dengan sukun, sedangkan madnya dibaca apa? 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi tadi ayatnya tertulis hum yukinuna. Nah, nuna. Nah, itu wawunya huruf mad. Nah, nanti ketika dibaca naknya dibaca dengan sukun, seperti di sampingnya, lihat dibaca hum yukinun. Nah, hum yukinun. Nah, jadi huruf naknya yang tadinya berharokat fathah ketemu huruf madnya maka disukunkan dan dibaca madnya bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, itu contohnya yang Bapak tulis ya, hanya yang sedikit bisa lihat kalian di buku ya, halaman 18 dan 19 itu ada contohnya ya. Jadi ada 5 keadaan ketika cara melakukan waqaf terbagi menjadi tadi apa? 5 ya. Ini yang terakhir ya. Jadi ayatnya tadi apa yang Bapak ulang ya, ketika terakhir terdapat huruf mad ya, huruf terakhir sebelum huruf terakhir ada huruf mad, maka ketika waqaf huruf terakhirnya disukunkan dan huruf madnya dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat ya. Paham?
Nah, seperti contoh di sini. Bapak ngambil satu contoh ya, huruf na. Nah, sebelum terakhirnya ada huruf waw, itu berarti salah satu huruf mad. Ditertulis di sini bacanya apa? Hum yuqinuna. Nah, dibaca hum yuqinun. Nah, seperti itulah ya. Mungkin itu pembelajaran hari ini tentang waqaf yang bisa Bapak sampaikan ya. Apabila ada salah kata, yaitu datangnya dari Bapak pribadi, nah, dan apabila itu benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untuk pertemuan kali ini ya, Bapak ingatkan ya, pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup dengarkan, disimak baik-baik video pembelajarannya dari awal sampai yang terakhir, dan dipahami juga tentang pembelajaran hari ini ya. Jadi jangan dilewat-lewat ya, videonya dicepet-cepetin ya. Bapak harap didengarkan, disimak dari awal ya sampai yang terakhir pembelajarannya, agar kalian paham ya di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.